Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang membahas tentang efektivitas peran ILO, International Labour Organization, dalam menangani ABK Indonesia. Di sini anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Dewi Marmiliani Rifa Fatin, ada teman saya Anissa Fitriani, lalu Sheila Faiza, Afri Alia, dan lalu Sakti. Langsung saja di sini kami yang pertama akan menjelaskan tentang yang akan dijelaskan oleh teman saya mengenai latar belakangnya terlebih dahulu tentang efektivitas ILO dalam menangani ABK Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari hasil diskusi kami. Pekerjaan merupakan hal yang baik untuk dilakukan, terkhusus dalam niatan mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Namun, bagaimana jika pekerjaan yang dikerjakan malah merampas hak yang seharusnya menjadi milik atau hak kita? Nah, pada pembahasan paper kali ini adalah tentang kenyataan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia orang-orang Indonesia yang bekerja di atas kapal sebagai bagian dari awak perkapalan milik suatu perusahaan Cina. ILO atau International Labour Organization adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh, dalam hal ini adalah ABK. ILO merupakan bagian dari suatu badan khusus PBB. ILO ini dibentuk dalam rangka untuk memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban buruh. Mengingat bahwa salah satu tujuan ILO dicantumkan dalam konstitusinya adalah melindungi kepentingan para buruh manakala mereka dipekerjakan di negara yang bukan negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan buruh. Hingga sekarang ini masih banyak kasus ABK yang menerima perlakuan yang tidak berkemanusiaan, bahkan termasuk ke dalam perbudakan. Selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi, para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Perbudakan adalah pelanggaran HAM yang berat, dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Kasus perbudakan yang kerap terjadi terhadap ABK bukan lagi hal yang baru, baik sebelum ataupun setelah kasus eksploitasi yang terjadi pada perusahaan seperti PT Pusaka Benjina Resource. Rentetan kasus serupa terus terjadi seakan menjadi cerita lama yang terus berulang dan tak berujung. Terungkapnya kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan Tiongkok Longsing mengingatkan kembali pada kasus-kasus serupa di masa lalu. Stasiun televisi Korea Selatan MBC contohnya melaporkan keberadaan WNI dengan kondisi kerja yang memprihatinkan dan menyebutnya sebagai perbudakan di atas kapal. Yang memprihatinkan dan menyebutnya sebagai kasus ini menjadi lebih jelas terdengar ke publik setelah sebuah video penjelasan dari channel YouTube seorang yang terkenal, Korea Robert bisa kita bilang, menjelaskan berita yang disampaikan oleh MBC. Salah satu stasiun televisi di Korea Selatan itu, dalam videonya terlihat salah satu ABK asal Indonesia, jenazahnya dibuang ke laut. Selain itu, dalam video tersebut juga mengatakan bahwa ada dugaan eksploitasi yang terjadi. Dalam praktik kelautan internasional, tindakan pembuangan jenazah itu memang dibenarkan dengan tujuan menjaga kesehatan para awak kapal lainnya. Jika seorang ABK meninggal di tengah laut, kapal yang rencananya berlayar selama 3 bulan tidak mungkin langsung berputar balik. Dan tidak dianjurkan juga untuk menyimpan mayat selama berbulan-bulan. Namun pada kasus ini, ABK yang bekerja di sana sudah menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tertulis jika mereka meninggalkan jasadnya, akan dikremasi di tempat kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Kemudian di atas kapal para ABK Indonesia diperlakukan tidak seperti manusia. Mereka diberi makanan yang sudah kadaluarsa, seperti ayam yang sudah lama di freezer, dan umpan ikan untuk ikan yang akan dipancing, yang kadang sudah lama dan beraroma tidak sedap, sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Adapun untuk air minum, para ABK terpaksa harus minum air laut yang disuling. Tidak hanya jam kerja yang berlebihan dan fasilitas makanan yang tidak manusiawi, ABK juga sering menjadi perlakuan kasar seperti dicaci maki, bahkan dipukuli. Selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi, para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Berdasarkan fakta-fakta pekerja migran terkhusus ABK Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang diterima oleh ABK Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan konvensi internasional dan peraturan nasional.
Baik, lalu kelompok kami merumuskan masalah itu tentang bagaimana upaya ILO dalam menangani ABK Indonesia di kapal Cina. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sejarah permasalahan ABK di dalam kapal Cina. Nah, dalam kasus yang terjadi di kapal Langsing, para ABK yang berasal dari Indonesia menerima perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan termasuk ke dalam perbudakan. Selain itu, mereka juga mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, permasalahan ini bermula dari permasalahan kesehatan para ABK Indonesia yang memburuk yang disebabkan oleh asupan makanan dan minuman mereka yang buruk. Mereka meminum air laut yang disaring. Nah, seiring berjalannya waktu, kesehatan ABK Indonesia memburuk setelah meminum air tersebut. Mereka merasa pusing dan tidak biasa meminum air laut yang disaring hingga mengeluarkan dahak. Lalu, mereka diberi makanan yang sudah kadaluarsa, seperti ayam yang sudah lama di freezer dan umpan ikan untuk ikan yang akan dipancing yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, mereka menderita akibat bekerja keras selama 18 jam sehari dan diambil 6 jam untuk makan dan jam makan ini dimanfaatkan untuk jam istirahat. Lalu keadaan para ABK makin memburuk dengan adanya perangkat yang mengikat supaya mereka tetap di laut dan ini bisa disebut dengan tindakan eksploitasi seperti paspor disita, biaya pengiriman, dan uang jaminan untuk keluar yang tinggi. Selain menerima perlakuan yang tidak manusiawi, para ABK juga tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja selama 4 bulan pertama, ABK seharusnya menerima gaji sebesar 450 US dollar. Namun dalam prakteknya, mereka tidak mendapatkan gaji tersebut karena dimasukkan sebagai uang jaminan dan potongan pengganti biaya perusahaan untuk administrasi serta syarat keberangkatan. Dan seharusnya juga setelah bulan kelima hingga seterusnya, ABK akan menerima hak-hak tersebut. Hak tersebut terdiri dari upah sebesar 400 US dollar dengan dikirimkan ke rekening dan uang tunai sebesar 50 US dollar yang diserahkan langsung di atas kapal. Namun ternyata gaji yang ditransfer tidak pernah dikirimkan ke rekening mereka. Dari upah yang diterima para ABK sudah jelas terlihat itu tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan dan telah melanggar kontrak yang sebelumnya sudah dijanjikan. Masih yang tadi. Slide-nya masih yang mana? Nah, sebelumnya tidak hanya jam kerja yang berlebihan dan fasilitas makanan yang tidak manusiawi, ABK Indonesia juga seringkali mendapat perlakuan kasar seperti dicaci maki bahkan hingga dipukuli. Nah, dengan cara kerja yang tidak manusiawi tersebut, sejumlah ABK sampai jatuh sakit. Mendengar ada yang sakit, nahkoda kapal hanya sebatas memberikan suntikan infus dan obat Cina yang sudah kadaluarsa. Rekan awak kapal lainnya memberikan kesaksian bahwa awak-awak kapal sebelumnya telah mengeluh menderita sakit selama hampir sebulan. Mereka merasakan mati rasa di kaki atau kram. Lalu kakinya bengkak. Setelah itu badannya juga mulai membengkak dan lama-kelamaan mengalami sesak nafas. Next. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 2020, terdapat satu ABK Indonesia yang meninggal di atas kapal dan jenazahnya ditaruh di dalam peti kotak yang dibungkus dengan kain merah. Dan setelah itu peti mati langsung dilempar begitu saja ke laut Samudra Pasifik yang kedalamannya pun tidak diketahui. Ternyata sebelum itu sudah ada 2 ABK Indonesia yang telah meninggal terlebih dahulu pada Desember 2019 dan semuanya dibuang ke laut pada hari kematiannya. Terjadinya pembuangan para ABK Indonesia yang meninggal di laut sangat berbeda dengan apa yang ada di surat kontrak sebelum mereka berangkat bekerja. Di dalam surat kontrak tersebut dikatakan bahwa apabila terdapat ABK yang meninggal, mereka akan dikremasi di tempat terdekat dan abunya akan dikirimkan kepada keluarganya di Indonesia. Para awak kapal lainnya yang tidak tahan akhirnya berpindah ke kapal lain dan tiba di Pelabuhan Busan, Korea Selatan pada tanggal 14 April 2020. Namun, para ABK harus menunggu selama 10 hari di pesisir pantai Pelabuhan Busan. Selama menunggu, seorang ABK mengeluhkan rasa sakit di dada sehingga dilarikan ke rumah sakit Busan dan akhirnya meninggal dunia karena menderita pneumonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian di sini saya akan membahas tentang hasil diskusi dari kelompok kami tentang implikasi instrumen hukum internasional terhadap perlindungan hak-hak pekerja di atas kapal. Jadi hukum internasional itu dikenal dengan beberapa sumber hukum internasional. Salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional dikenal dengan istilah konvensi. Terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak buah kapal. Para anak buah kapal tersebut sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh. Dalam hal ini adalah ABK. Contohnya adalah kasus Arlan Mobilingo, seorang ABK asal Gorontalo yang bekerja di perairan Angola. ABK tersebut mengaku sering menerima perlakuan kasar dari kapten kapalnya yang mengakibatkan pendarahan di telinganya. Maritime Labour Convention merupakan sebuah konvensi yang mengatur tentang hak anak buah kapal. Konvensi ini berisi tentang 5 klausul. Klausul tersebut adalah persyaratan minimum, kondisi pekerjaan, akomodasi pelaut, kesehatan dan keselamatan, serta tanggung jawab dari negara. Konvensi ini menghimbau kepada para negara peserta untuk dapat mencegah dan menghapus pemberangkatan, penurunan, dan pengangkutan para budak di dalam wilayah perairan mereka dan di atas semua kapal yang mengibarkan bendera masing-masing. Next. Kemudian, dalam pasal 3 konvensi ini juga menjelaskan bahwa para negara peserta harus mengambil semua langkah yang efektif untuk mencegah kapal-kapal dan pesawat terbang yang dikuasakan untuk mengibarkan bendera mereka dari pengangkut budak dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena perbuatan-perbuatan tersebut atau karena menggunakan bendera nasional untuk tujuan tertentu. Negara peserta konvensi juga harus saling mempertukarkan informasi untuk mempermudah pengambilan tindakan dalam memerangi perdagangan budak yang dalam hal ini perdagangan ABK. Sesuai dengan pasal 15 Konvensi ILO nomor 29 tentang kerja paksa, menyebutkan bahwa dalam kasus apapun sudah merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang mempekerjakan pekerja pada kerja paksa atau wajib kerja yang karena kecelakaan atau sakit akibat pekerjaannya. Bangsa Indonesia sendiri juga merupakan anggota PBB yang menghormati dan mengemban tugas melaksanakan hukum berdasarkan perjanjian internasional yang kemudian telah diratifikasi oleh anggota Perserikatan PBB. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara Indonesia dalam hal ini pemerintah telah mengatur sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal asing, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi ABK dari perbudakan, eksploitasi jam kerja yang berlebihan, perlakuan diskriminatif seperti kasus ABK Indonesia di kapal Longsing Tiongkok. International Labour Organization atau ILO dalam hal ini telah membuat pengaturan khusus secara terpisah mengenai perlindungan bagi pekerjaan dalam penanganan ikan yang disebut dengan Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ILO nomor 188 dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkapan ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja, serta perawatan kecelakaan dan jaminan sosial. Jadi pembentukan konvensi tersebut merupakan bentuk kepedulian ILO dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja di sektor perikanan yang seringkali terabaikan. Kasus pelanggaran HAM pada ABK WNI yang terjadi pada kapal Longsing ini adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi terhadap pekerja pada sektor perikanan. Namun, Indonesia dalam hal ini belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut sehingga pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pada kapal asing sering kali
lepas dari pengawasan pemerintah. Pada kenyataannya, walaupun ketentuan terkait perlindungan hak ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal asing telah diatur baik dalam hukum internasional maupun nasional, namun kasus serupa terus saja terjadi dan tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian yang jelas dalam kasus tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sebelum ke penanganan ILO dalam menangani ABK di Indonesia, ILO sendiri itu merupakan bagian dari Badan Khusus PBB yang dibentuk dalam rangka untuk memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh secara spesifik ialah ABK. Nah, dibentuknya ILO itu sendiri merupakan bagian dari peran masyarakat internasional untuk memerangi segala jenis pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan bagi para buruh, dalam hal ini ialah ABK. ABK yang berkeluarga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing. Adanya ILO beserta dengan personalitas hukum yang dimiliki oleh ILO dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional, maka sebenarnya ILO memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada ABK. Salah satunya adalah dengan personalitas hukumnya, yakni hak untuk menuntut di hadapan pengadilan internasional. Namun, ILO sendiri tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tapi ILO hanya sekedar memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia dalam penyelesaian masalah perdagangan orang yang terjadi pada ABK WNI ini. Mekanisme yang berlaku di ILO di mana dalam suatu forum, masing-masing negara anggota melaporkan dan mereview tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO tersebut. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana dan apa yang seharusnya diimplementasikan dari berbagai konvensi tersebut. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus yang terjadi di Indonesia terkhususnya. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya. Dalam hal ini ialah konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Melihat dari pemaparan yang ada, pada prinsipnya ILO belum berperan secara aktif dalam penanganannya, serta penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap ABK berkeluarga negara Indonesia yang terjadi di kapal ikan asing, terkhususnya longsing. Dalam hal pencegahan, ILO sendiri telah mengadopsi beberapa konvensi internasional guna untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Kemudian bentukan konvensi tersebut merupakan bentuk kepedulian ILO sendiri dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja perikanan yang seringkali terabaikan oleh kasus pelanggaran HAM. Pada hal ini adalah ABK. Nah, para ABK WNI ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi terhadap pekerja pada sektor perikanan. Namun, Indonesia dalam hal ini belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, sehingga pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pada kapal asing seringkali luput dari pengawasan pemerintah. Nah, pada akhirnya kasus ini tidak dapat ditangani oleh ILO secara aktif, namun akan dikembalikan lagi ke negara yang mengalami masalah tersebut dan menggunakan hukum nasional negara tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ILO dalam menangani ABK. Efektivitas ILO dalam menangani ABK. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pekerjaan di atas kapal seperti yang dilakukan ABK tersebut merupakan pekerjaan yang berbahaya atau bahkan ILO berbahaya atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan
pekerjaan lain. Oleh karena itu, ILO sebagai organisasi buruh internasional termasuk di dalamnya ialah ABK telah mengadopsi sebuah konvensi internasional guna memberikan perlindungan bagi kesehatan, keselamatan, dan juga hak-hak para ABK melalui pengadopsian Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan disertai dengan sebuah rekomendasi, yakni Rekomendasi ILO nomor 199 tahun 2007. Rekomendasi ILO tersebut sebagai peraturan tambahan dari Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkapan ikan, di mana Konvensi ILO ini berisi ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa para pekerja di sektor perikanan telah meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta perawatan medis di laut, dan bahwa pelaut yang terluka atau sakit mendapat perawatan medis di darat. 2. Menerima istirahat yang cukup untuk kesehatan dan keselamatan mereka. 3. Perlindungan terhadap perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan jaminan sosial yang sama dengan pekerja lainnya. Ketentuan yang ada di dalamnya juga bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan dibangun dan dirawat sedemikian rupa sehingga pekerja di sektor tersebut memiliki kondisi hidup yang layak untuk tinggal selama mereka hidup di atas kapal tersebut. Akan tetapi Indonesia sendiri belum ratifikasi konvensi ILO ini sehingga penulisan hukum ini selesai dibuat sehingga konvensi ini belum dapat mengikat secara hukum di Indonesia sendiri. Adanya ILO beserta dengan personalitas hukum yang dimiliki olehnya dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional tripartit, maka sebenarnya ILO memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada ABK, salah satunya dengan personalitas hukumnya yakni hak untuk menuntut di hadapan pengadilan internasional. Namun ILO sendiri tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya. ILO hanya memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia. Dengan demikian berarti bahwa secara yuridis ILO hanya berperan melalui pembuatan konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan tersebut. Selebihnya segala sesuatu diperankan secara aktif oleh negara bersangkutan. Pada pelaksanaannya, ILO memang berperan dalam penyusunan konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan, juga merekomendasikan nomor 199 yang melengkapi konvensi tersebut. Sebagai salah satu bentuk peran ILO dalam memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, juga perlindungan pelaksanaan hak-hak ABK. Akan tetapi terhadap ABK WNI korban perdagangan orang tersebut, ILO belum cukup berperan secara aktif. Dalam praktek mengenai peranan ILO menangani kasus cukup berperan secara aktif dalam praktek mengenai peranan ILO menangani kasus perdagangan orang dalam suatu forum pertemuan antara negara dengan ILO, masing-masing negara anggota melaporkan dan mereview tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Di forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya kepada negara anggota. Dengan demikian berarti bahwa ILO menyerahkan kewenangan penyelesaian kasus perdagangan orang terhadap ABK keluarga negara Indonesia tersebut kembali kepada negara Indonesia dan negara pihak yang terkait. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan.
Nah, dalam kasus yang terjadi di kapal Longsing ini, para ABK yang berasal dari Indonesia menerima perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan termasuk ke dalam perbudakan. Nah, selain itu mereka juga mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Awal mula permasalahan yang menyebabkan pelanggaran HAM di kapal Longsing ini adalah para ABK Indonesia yang dari awal sudah mendapatkan perlakuan yang buruk, seperti minum air laut yang disaring, sedangkan para awak kapal Cina minum air kemasan di bawah dari daratan. Nah, hukum internasional sendiri sebagai bentuk dalam perjanjian internasional mengenal istilah konvensi, yakni persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau high policy, yang dalam persetujuannya harus dilegalisasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh. Dalam hal ini adalah ABK. Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal. Dibentuknya ILO itu sendiri merupakan bagian dari peran masyarakat internasional untuk memerangi segala jenis pelanggaran HAM serta memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan para buruh. Namun dalam pelaksanaannya untuk menangani masalah ABK WNI dirasa kurang efektif. Adanya ILO beserta dengan personalitas hukum yang dimiliki olehnya dalam kedudukannya sebagai organisasi internasional tripartit, maka sebenarnya ILO memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada ABK. Salah satunya dengan personalitas hukumnya, yakni hak untuk menuntut di hadapan pengadilan internasional. Namun, ILO sendiri tidak menggunakan wewenang yang dimilikinya itu. ILO hanya memberikan rekomendasi kepada negara Indonesia. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya kepada negara anggota. Dengan demikian, berarti bahwa ILO menyerahkan kewenangan penyelesaian kasus perdagangan orang terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia tersebut kembali kepada negara Indonesia dan negara pihak yang terkait. Baik, demikian dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menyimak sampai habis slide ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami share ini bermanfaat bagi kita semua. Saya beserta rekan-rekan di sini mengucapkan terima kasih bagi para hadirin yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih dari kami berlima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.